sehat walafiat. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada? Atas nama siapa? Ayudia. Ayudia apa keterangannya? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Naisila. Naisila. Oke, 2 orang. Naisila apa keterangannya? Sakit. Sakit juga. Jadi yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh. Hari ini Ibu akan melakukan asesmen tentang gaya belajar. Ada yang tahu apa itu gaya belajar? Ada yang tahu apa itu gaya belajar? Hah? Jawab. Ada yang tahu apa itu gaya belajar? Semuanya tidak tahu? Enggak. Tidak tahu. Oke, hari ini Ibu akan melakukan asesmen untuk kalian semua supaya tahu apa sih gaya belajar yang saya miliki sehingga bisa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Sebelum kita masuk kepada tentang asesmen gaya belajar, kita ice breaking dulu untuk memecahkan suasana biar gembira dan bahagia. Silakan duduk kembali. Ini ya, kita akan mengenali potensi diri ya. Mengenali potensi diri dengan mengetahui gaya belajar ya. Ada yang tahu tentang gaya belajar masing-masing? Ada yang tahu? Enggak. Tidak ada. Jadi selama ini belum tahu gaya belajar seperti apa, tidak tahu? Tidak tahu. Hari ini kita kenali dulu gaya belajar kita seperti apa. Jadi sekarang ada yang bawa HP semuanya? Bawa. HP semuanya? Bawa. HP. Sekarang buka HP-nya, hidupkan paket datanya. Sudah? Ambil HP-nya. Ambil HP-nya masing-masing. Ambil HP-nya masing-masing. Kemudian buka di Google. Ya nih, nampak nggak? Buka Google, kemudian tulis HTTPS. Itu ada kan? Nampak nggak? Nampak? 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 Nampak. Bisa buka? Udah bisa? Hah? Kayak belajar.
masing-masing ikut diskusikan dengan kelompoknya. Paham kan? Paham? Nah, diskusikan. Apakah gaya pertanyaannya? Apakah gaya belajar asesmen dari gaya belajar tadi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing? Sudah didiskusikan? Ya. Siapa? Kelompok siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Pertama, ya. Dari hasil kelompok kami, asesmen cara gaya belajar auditori sesuai Bu. Karena gaya belajar auditori yang mempunyai gaya dengan mendengarkan, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata-kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap atau menangkap informasi melalui apa yang dijelaskan atau yang didengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajaran auditori. Apakah benar yang di sini yang auditori? Ya, kalian bisa paham pelajaran itu dengan cara mendengar. Ya? Ya. Kalau penjelasan guru, kalian itu lebih paham pelajaran itu dengan penjelasan guru daripada visual. Lihat. Ya? Ya. 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 Oke, terima kasih teman-teman. Kelompok auditori. Kemudian kelompok apa lagi? Kelompok apa lagi? Visual? Visual udah? Udah. Silakan. Apakah sama? Dari hasil diskusi kami, asesmen gaya belajar sesuai dengan kami karena kami lebih mudah pahamnya melihat gambar atau grafik. Oh, jadi kalian pas belajar, kalian itu lebih paham, cepat pahamnya dengan melihat gambar. Contohnya seperti sekarang ini ya. Nah, ada gambar, ada video, ada grafik ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita. Kemudian kelompok apa lagi? Kinestetik. Nah, kinestetik ini banyak nih. Kelompok kinestetik. Silakan, kelompok kinestetik. Cepat silakan. Cara belajar kinestetik sesuai dengan kelompok kami. Karena kami belajar sukanya di praktik langsung seperti nari, olahraga. Misalnya saya suka belajar menari dengan dipraktikkan. Sebagian juga dari kami ada yang visual juga. Oh, berarti di sini ada yang kinestetik, ada yang visual. Belajarnya baru bisa paham. Contohnya menari itu kalau dijelaskan guru seperti dijelaskan aja tidak paham. Ya. Kalau tidak dipraktek langsung baru paham. Ya. Yang visual di sini ada juga? Ya. Ada, berarti ada yang gerak langsung dan ada bisa melihat video atau grafik. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, ibu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ibu bisa menyesuaikan gaya belajarnya di rumah ya. Disesuaikan nanti kalau yang visual. Dia lebih paham lihat gambar, baca buku yang ada gambar yang lebih paham. Kalau yang ini apa? Auditori itu mendengar. Kalau mendengar cari pembelajaran yang ada rekaman. Contohnya penjelasan tentang ini pelajaran MIPA, umpamanya penjelasan tentang anggota tubuh.
materi atau di YouTube tentang anggota tubuh dengan mendengar. Kemudian ini gaya belajar kinestetik atau dua-duanya, bisa audio dan kinestetik. Sekarang kalian sudah tahu gaya belajarnya masing-masing. Belajarlah sesuai dengan gaya belajar supaya hasilnya maksimal dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ibu ucapkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir pada saat ini. Adapun saya ingin menyampaikan apa yang telah saya lakukan terhadap anak kelas 9 tentang asesmen saya gaya belajar. Saya telah melakukan asesmen gaya belajar terhadap anak kita kelas 9. Dari hasil asesmen tersebut, saya telah mengetahui macam-macam gaya belajar anak tersebut. Ada anak yang gaya belajarnya kinestetik, dan ada anak yang belajarnya visual, dan ada anak yang bergaya belajarnya auditori. Di antara anak yang bergaya belajarnya kinestetik, ada yang kinestetik ya Bu, ada Sofa, Najwa, Mutia, Yui, itu kinestetik. Kemudian ada lagi gaya belajarnya visual, Arif, Prayoga, Ainun, itu yang gaya belajar visual. Dari hasil gaya belajar tersebut dapat kita sebagai guru untuk menyesuaikan gaya belajarnya dalam proses pembelajaran. Adapun gaya belajar visual yang bisa kita gunakan untuk anak gaya belajar visual, kita bisa menggunakan strategi menggunakan gambar, peta konsep, video atau infografik. Kemudian untuk anak yang gaya belajar auditori bisa menggunakan, mereka kan hanya bisa mendengarkan pembicaraan dari guru. Bisa digunakan untuk strateginya diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu edukatif. Mereka lebih cepat memahami pelajaran tersebut dengan anak yang gaya belajar auditori. Kemudian kinestetik. Anak yang gaya belajar kinestetik ini bisa kita gunakan strategi pembelajarannya menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau permainan peran. Itu tentang gaya belajar yang telah saya lakukan asesmen terhadap anak kelas 9 tersebut. Jadi dengan adanya asesmen tersebut, kita bisa untuk menyesuaikan gaya belajar anak kita supaya hasil pembelajaran nanti maksimal dan mendapatkan hasil yang baik terhadap anak kita. Jadi yang ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.